Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalfa Putri Sanjaya dari Teknologi Rekayasa Multimedia A dengan NRP 53226007. Di sini saya akan mempresentasikan training dasar K3 Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam Dunia Pertambangan. Tabel komponen saya berisi pengantar K3 dalam pertambangan, identifikasi bahaya di pertambangan, penilaian dan pengendalian resiko, peralatan perlindungan diri, prosedur dan protokol darurat, kesehatan kerja di lingkungan pertambangan, tanggung jawab dan hak pekerja dalam K3, dan yang terakhir ada penutup. Definisi K3 sendiri adalah upaya untuk melindungi kesehatan dan keselamatan para pekerja melalui langkah-langkah preventif dan pengendalian resiko di tempat kerja. Di pertambangan ini berarti melindungi pekerja dari kecelakaan kerja yang sering terjadi karena kondisi lingkungan tambang yang berat. Adapun tujuan K3, tujuan utama K3 adalah mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan melindungi lingkungan di sekitar tambang. Dengan demikian, K3 menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Adapun peraturan K3 di Indonesia. Di Indonesia, K3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Peraturan Sektor Pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Peraturan ini menetapkan pedoman keselamatan dan kesehatan yang harus dipenuhi oleh semua perusahaan pertambangan. Adapun jenis-jenis bahaya, yang pertama bahaya fisik. Bahaya yang berasal dari kondisi lingkungan kerja seperti potensi ledakan, kebakaran, longsor, getaran dan dari alat berat, suhu ekstrim serta tingkat kebisingan tinggi yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Dan yang kedua ada bahaya kimia. Gas beracun, debu tambang, dan zat kimia lain yang bisa berdampak buruk pada kesehatan, seperti paparan bahan kimia dalam proses pengolahan mineral. Dan yang ketiga ada bahaya ekonomi, terkait dengan posisi kerja atau beban kerja yang dapat menyebabkan cedera fisik, seperti nyeri otot atau gangguan sendi akibat postur kerja yang salah. Dan yang terakhir ada bahaya psikososial. Resiko ini meliputi stres akibat tekanan kerja yang tinggi, kelelahan akibat jam kerja yang panjang, atau situasi kerja yang tidak stabil. Tahap penilaian resiko itu menilai kemungkinan dan dampak dari setiap resiko di tempat kerja dan menentukan tingkat resiko sebagai rendah, sedang, atau tinggi. Adapun pengendalian resiko, yang pertama eliminasi, menghilangkan sumber bahaya, misalnya mengganti atau metode. Substitusi, mengganti bahan atau proses yang lebih berbahaya dengan yang lebih aman. Adapun rekayasa, modifikasi pada proses atau alat untuk mengurangi resiko, misalnya memasang ventilasi untuk mengurangi debu. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri atau APD, menggunakan APD sebagai langkah terakhir seperti masker, helm, dan sarung tangan. Contoh implementasi pengendalian, misalnya menggunakan ventilasi untuk mengurangi paparan debu, memakai masker, respirator, atau memasang penutup di sekitar peralatan bergerak. Jenis-jenis APD yang wajib digunakan, yang pertama helm pengaman, sepatu safety, masker dan respirator, sarung tangan, dan kacamata safety. Prosedur dalam protokol darurat. Rencana tanggap darurat. Setiap tambang harus memiliki rencana tanggap darurat yang mencakup prosedur menghadapi kebakaran, ledakan, dan evakuasi. Hal ini memastikan pekerja tahu apa yang harus dilakukan saat situasi darurat terjadi. Dan yang kedua ada pengguna alat pemadam kebakaran dan jalur evakuasi. Semua pekerja harus dilatih dalam penggunaan alat pemadam kebakaran dan memahami jalur evakuasi di area tambang. Dan yang ketiga ada simulasi dan latihan. Latihan rutin seperti simulasi evakuasi sangat penting agar semua pekerja siap menghadapi situasi darurat dengan cepat dan efektif. Adapun kesehatan kerja di lingkungan pertambangan, pencegahan penyakit akibat kerja. Pencegahan paparan zat berbahaya seperti debu, silika, dan bahan kimia sangat penting karena penyakit akibat kerja seringkali baru muncul setelah paparan yang lama. Dan yang kedua ada pemeriksaan kesehatan berkala. Pemeriksaan kesehatan yang rutin memungkinkan
deteksi dini masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat bekerja di tambang. Dan yang terakhir ada pengelelahan, kelelahan, dan stres kerja. Modifikasi pada proses atau alat untuk mengurangi resiko, misalnya memasang ventilasi untuk mengurangi debu. Adapun tanggung jawab dan hak pekerja dalam K3. Pekerja memiliki hak untuk bekerja di lingkungan yang aman, menolak melakukan pekerjaan jika merasa ada potensi bahaya yang mengancam keselamatan, serta mendapatkan pelatihan K3 yang memadai untuk menjaga keselamatan mereka. Di sisi lain, pekerja juga bertanggung jawab untuk mematuhi aturan K3 yang berlaku, menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan, dan melaporkan setiap bahaya atau situasi tidak aman yang mereka temui. Sementara itu, pengusaha memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, menyediakan pelatihan K3 yang sesuai, serta memastikan ketersediaan APD yang tepat bagi seluruh pekerja, sehingga keselamatan dan kesehatan kerja tetap terjaga. Kesimpulannya, penerapan K3 di industri pertambangan sangat penting untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, mengurangi resiko kecelakaan kerja, dan menjaga kelangsungan operasional perusahaan. Hak dan tanggung jawab pekerja serta pengusaha harus dijalankan dengan baik. Pekerja memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman dan wajib mematuhi aturan K3, serta menggunakan APD yang disediakan. Di sisi lain, pengusaha berkewajiban menyediakan fasilitas dan pelatihan yang memadai untuk mendukung keselamatan. Dengan adanya antara pekerja dan pengusaha, budaya kerja yang aman dapat tercipta, sehingga resiko, bahaya, dan penyakit akibat kerja tambang dapat diminimalisir. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.